Petugas Xiao, pihak kami juga punya pistol, tapi perbedaan antara kau dan kami adalah kami memiliki banyak petarung. Jika kau berperang, maka aku akan kehabisan peluru sebelum semuanya dapat membunuh kami semua. Benar kan? Betul. Lalu tiba-tiba petugas sebuah tembakan terdengar. Itu sebuah tembakan peringatan untuk kalian. Jika kalian masih tetap ingin mengambil geng kami, maka kami akan membunuh kalian. Cepat pergi dari sini. Sambil marah petugas Xiao menodongkan senjatanya. Kau ingin perang kan? Maka semuanya serang mereka. Yang memegang pistol, tembak jendelanya. Tembak terus sampai para petarung jarak dekat kita sudah masuk. Ucap gengs itu. Dah, dah, dah. Siap, peluru kami terbatas, jadi kami tidak bisa asal tembak saja. Para sampah itu pasti akan lewat koridor sampai ke sini, jadi aku akan mengurus mereka, sedangkan kau tetap di sini. Oke, tapi berhati-hatilah. Xiaoyu, bersiaplah. Untuk apa? Tunggu. Baik, bidik dulu orang yang bawa pistol. Oke. Apa kau sudah siap? Ya, yang itu kan. Lalu tiba-tiba dar, sebuah tembakan terdengar dan menembus peluru seseorang. Apa seseorang menembak pemegang pistol kami? Siapa dia? Di mana? Siapa yang membantu kami? Kesempatan yang bagus agar ku habisi mereka semua. Dar. Lalu baku tembak pun terjadi. Apa yang kalian lakukan? Segala tembak wanita itu. Dar. Lalu tangan wanita itu pun tertembak. Aku meleset. Sial, aku tidak bisa melakukannya dengan benar karena ini hanya senapan angin. Yang benar saja ada pihak ketiga yang ikut campur. Cepat segera cari dan sembunyi. Cari persembunyian pihak ketiga. Apakah kelompok itu membantu kita? Ucap petugas Xiao. Lalu para gangster itu pun mencoba untuk bersembunyi. Kelompok mana yang berani menyerang geng Sayu kita? Tunggu, untuk siapa yang membantu kita akan kupikirkan nanti. Sekarang aku harus membantu menjaga koridornya. Petugas Xiao pun lari ke bawah. Guru, bagaimana situasinya di sini? Aman, di sini tidak ada apa-apa. Masih aman, tadi hanya ada 2 orang yang mencoba naik tapi sudah keurus mereka. Tunggu Xiaoyun, kenapa kau malah turun? Apa di atas terlalu berbahaya situasinya dan kamu memilih membantu di sini? Tidak, bukan itu, tapi situasinya memang berbahaya. Tapi sepertinya ada kelompok yang membantu kita, jadi sekarang hanya tersisa yang berhasil memasuki gedung ini. Begitu ya, mereka menembakkan senjata api mereka dari tempat yang tidak bisa kulihat, jadi aku tidak tahu siapa dan senjata mereka yang gunakan. Bos, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mereka telah cukup banyak membunuh dan melukai saudara kita. Katamu mereka hanya memiliki beberapa orang saja yang bisa bertarung. Kumaha? Sialan, informasiku tidak mungkin salah. Lalu mengapa ada pihak ketiga menyerang kita? Petugas Xiao, mari kita bernegosiasi. Petugas Xiao, mari kita bernegosiasi. Apa maksudmu? Kenapa kau tiba-tiba ingin bernegosiasi? Apa yang mau dinegosiasikan? Bisakah temanmu melepaskan kami? Kami tidak akan mengganggumu lagi di masa depan nanti. Kita juga tidak tahu siapa yang menembak mereka. Apa mereka kawan atau lawan? Yang paling penting jangan biarkan dia tahu bahwa dia tidak berteman dengan kita. Karena geng Sayu sudah mengemis untuk hidupnya seperti anjing. Jadi beritahu kami kapan geng Sayu diperbolehkan pergi. Wang Bin, apa yang akan kita lakukan? Aku akan menjawabnya, kau tetaplah bersiaga. Oke, biarkan mereka pergi sekarang, ucap tugas Xiao pada Wang Bin walaupun mereka tidak saling mengenal. Oke, geng Sayu, kalian kubiarkan pergi, tampaknya kelompok di luar berniat membantu kita. Awas saja, kalian akan kubawa lebih banyak orang. Sayu, tembak. Oke. Sekarang. Mereka bilang akan melepaskan kita. Tunggu, satu persatu pun orang ditembak oleh Xiaoyu. Bos, kau bajingan. Maafkan aku, saudaraku, jauh lebih berharga darimu. Salahkan saja kelompok yang menyerang kita karena mereka banyak saudara kita yang mati. Jadi jangan dendam denganku. Sialan, dia lolos dari jarak tembakanku. Tidak apa-apa, sepertinya senjata itu tidak layak untukmu. Xiaoyu, kamu tunggu di sini.
Mang Min, kamu akan bernegosiasi dengan petugas Xiao. Jika kamu mendekat, mereka akan menembak. Jangan khawatir, selama kamu tidak keluar, tidak akan ada yang berani menembak. Awasi saja tempat ini. Siapa mereka? Apakah dia yang bantu kita? Apa tujuannya? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu bicarakan? Jika tentang makanan, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tenang, ini bukan makanan. Aku ingin kerjasama dengan kalian dan ada beberapa makanan untuk kalian. Makanan? Kami tidak butuh makananmu. Bagaimana jika aku berkata, aku bisa memusnahkan geng sayu dan memberimu lingkungan hidup yang nyaman. Jadi mari kita menghemat waktu dan bicara sekarang. Dia bilang dia bisa membasmi geng sayu. Apa menurutmu dia menipu? Jika dia memang menipu kita, maka akan kita bunuh dia. Masuklah, tapi kusarankan jangan bertindak macam-macam atau kepalamu akan berlubang. Percayalah. Jika kalian bekerja sama denganku, maka itu adalah keputusan yang paling benar yang pernah kalian buat. Aku masuk. Wang Bin pun dilempar. Wang Bin pun ditodong oleh senjata. Lemparkan semua barangmu ke tanah. Tenanglah, aku hanya membawa makanan. Xiao bersalah. Oh, semua ini tasnya isinya makanan ringan. Aku bisa memberitahu itu semua. Aku bisa memberi itu semua pada kalian. Aku benar-benar ingin bekerja sama dengan kalian. Kalau gitu, mari kita bicara di lantai 2. Petugas Xiao. Kau petugas Xiao kan? Kau harus bicara lebih rileks. Kau terlalu tegang. Diamlah atau aku akan menembakmu. Apakah orang-orang ini yang diam-diam membantu kita? Nah, senang bertemu denganmu, nah, ucap si guru. Belum diketahui siapa nama si guru ya. Selain bocah yang tadi memeriksa tasku, ternyata beneran masih ada anak-anak lagi di sini. Dan mereka semua menatapku dengan penuh curiga. Bagaimana kabar kalian? Ucap Wang Bin. Ya, wajarlah. Maaf, sebelum mereka tinggal di sini, mereka memiliki pengalaman yang buruk. Jadi sikap mereka waspada terhadap orang asing. Ya, aku tidak bisa menyalahkan mereka. Apa dia sudah percaya kepadaku sehingga menyalurkan pistolnya? Jadi kerjasama apa yang kau inginkan? Kita akan bekerja sama untuk mengalahkan geng Sayu. Apa kau mendengar itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mana mungkin kita bisa mengalahkan geng Sayu? Tampaknya anak ini tidak tahu apa-apa tentang geng Sayu. Kakak, apa kau berani melawan gerombolan orang gila itu? Tentu saja, kakak, kamu sangat berani. Diam, jangan itu. Haha, jangan khawatir ah. Tapi aku sudah punya rencana. Kalian mungkin berpikir ini gila, tapi karena pertempuran 4 geng pecah karena makanan, kita juga bisa memancing mereka untuk bertempur habis-habisan dan mengadu domba mereka, dan lalu kita akan mengambil untung dari mereka. Nah, jika mereka benaran saling membunuh, maka tidak akan ada geng besar di kota ini, benar kan? Dan aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Aku masih harus menjaga anak-anak ini. Dan kakek bosku juga terluka. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam perang antar geng. Aku hanya ingin menyimpan makanan sebanyak mungkin dan ingin bawa mereka keluar dari tempat ini. Jadi jawabannya adalah tidak. Tunggu, tolong pikirkanlah lagi. Selama kamu mau membantuku, maka aku bisa memberimu banyak makanan. Kakak Xiao, kakak ini tidak mencoba membohongimu. Sebenarnya banyak makanan yang belum pernah kita lihat di dalam sini. Lihat. Tolong percayalah, makanan ini menjadi barang mewah di sini dan aku bersedia memberikannya makanan dan jumlahnya lebih banyak dari ini. Sebenarnya siapa dia dan bagaimana dia bisa mendapatkan makanan mewah ini? Aku tahu kamu berpikir dari mana aku berasalkan, tapi intinya adalah kamu bekerja sama atau tidak. Selama aku bisa mendapatkan makanan dan bekerja sama dengannya, aku tidak perlu lagi pergi keluar untuk mencari makanan. Lalu petugas Xiao pun bertanya pada sang guru, "Guru, bagaimana menurutmu?" Biar kulihat. Jika menurutmu dia dapat dipercaya, maka aku akan mendukungmu. Kakak Xiao, jika kita tetap ingin hidup, jika kita ingin tetap hidup dalam ketakutan dan sembunyi, maka teruslah kau menolaknya. Jadi mari kita lawan geng Sayu bersama-sama, kakak. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Ya benar. Apa yang kalian bicarakan? Kalian bisa mati gara-gara ini loh.
Aku tidak sepertimu pengecut kakak Xiao. Jika kamu tidak mau, aku saja sendiri. Xiaonan, tenanglah. Jangan berani bicara seperti itu padaku lagi. Bagaimana denganmu? Kau menyuruhku tetap tenang setelah aku melihat orang tuaku dibunuh di depan mataku. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk membalas dendam. Nan, bagaimana kamu bisa bicara dengan kakak Xiao kasar itu? Semua keputusan yang diambil oleh kakak Xiao itu demi melindungimu dan melindungi kalian semua yang ada di sini. Apa kau tahu, jika dia takut dengan geng Sayu, maka dia sudah meninggalkan kalian sejak lama. Jadi minta maaf lah, oke? Kamu seorang pria kan, jadi minta maaf lah seperti seorang pria. Kakak Xiao, maafkan aku terbawa emosi dan bicara buruk padamu. Dasar kau bocah bodoh. Apa kau benar-benar berpikir aku seorang penakut? Aku malah tidak sabar ingin bawa mereka pergi ke pengadilan. Lalu bagaimana? Tapi kenyataannya kita tak bisa. Dan bahkan bukan tandingan mereka, bahkan dalam jumlah orang maupun peralatan. Kamu berkata bisa menghancurkan mereka, lalu bagaimana caranya? Kita akan memancing semua geng untuk saling bertempur secara besar-besaran. Aku hanya ingin kamu membantu membesarkan apinya saja. Bos terluka dan anak-anak yang bisa ikut cuman Xiaonan dan jadi bagaimana? Tidak masalah, itu berarti kamu setuju? Dan sebagai seorang pria kamu harus bersikap tegas dan berterima kasih pada kakak Xiao. Oke, baik, terima kasih. Kalian semua berkemas, mari kita pindah dulu. Kemana? Mantap, sekarang aku punya rekan yang bisa diandalkan. Pistol yang diambil dari King Sahyu. Pistol yang kekuatan tembakannya kuat, tapi yang dihasilkan sangat mudah ketahuan. Ini benar-benar pistol yang sangat berisik. Xiaoye, kamu dapat mencoba yang ini jika itu tidak cocok. Kalian hanya berdua berani berusaha dengan Geng Sayu. Sebelumnya memang hanya ada 2, tapi sekarang ditambah kamu jadi 3 kan? Hehehe. Meskipun tidak banyak orang, tapi kemampuan menembaknya dapat dipercaya. Namanya adalah Xiaoyu. Biar ini benar-benar enak dan menyegarkan, pasti sangat berharga. Apa kamu coba pamer kekayaanmu? Hehehe. Tidak, bagi saudara Wang Bin ini sama sekali tidak berharga. Tenang saja, Tuan. Apa benar bil itu bisa, Tuhan, apa benar kita bisa menukar bir hanya dengan 3 peluru? Ya, kurang lebih begitu. Ya, ini benar-benar bir dengan kualitas yang sangat bagus. Akan sangat nikmat sekali jika ada rokok. Kalau begitu lain kali ku bawakan rokok untukmu. Hah? Benarkah? Tegas Xiao. Silakan diminum. Apa itu untukku? Aku sudah lama tidak mencicipi bir dalam waktu yang lama. Ceklek. Ini baru namanya bir, nikmatnya. Di sini ada anak-anak juga, jaga sopan santunmu. Kakak Xiao Yun, bisakah kita memakan semua ini? Ya, kalian dapat makan semuanya. Lalu terdengar sebuah ledakan. Dar! Adalah ledakan, tampaknya perang antar geng sudah dimulai. Petugas Xiao, aku tidak membohongimu, akan kubuktikan mereka. Ini sudah saatnya mulai berperang. Baiklah, untuk saat ini aku percaya padamu. Tapi aku punya pertanyaan untukmu. Kamu dapat langsung bertanya pada aku, petugas Xiao. Kamu memiliki banyak makanan untuk bertahan hidup bersama gadis dan melarikan diri. Kenapa kau malah ingin menghancurkan geng di kota ini? Mereka semua telah sering berbuat kejahatan, dan karena sekarang aku memiliki kekuatan, maka aku akan menghancurkan mereka. Itulah alasannya. Nan, kemarilah. Ada senjata yang akan mereka tinggalkan saat mereka melahirkan diri. Wang Bin, kamu benar-benar membeli senjata kepada seorang bocah. Meskipun kamu masih muda, tetap saja seorang pria. Dengan senjata ini kamu harus melindungi orang-orang yang berharga bagimu, oke? Kakak Xiaoyun, bolehkah aku memiliki senjata ini? Tentu saja bisa dia memberikannya padamu, maka terimalah. Ingatlah janjimu sebagai seorang pria, Nan. Kau akan mulai berlatih menggunakan senjata ini besok. Yes, sir. Dia sangat baik hati, bahkan senjata yang dapat menyelamatkan hidupnya malah diberikan kepada orang lain. Siapa sebenarnya ini orang? Mari kita sekarang istirahat dulu dan besok kita akan bergerak. Dan pagi pun Cahang. Setelah sarapan aku Xiaoye dan petugas Xiao bergegas ke sektor Shioka.
Mereka berlari, petugas Xiao akrab dengan daerah sini, jadi kita tahu dekat-dekat bangunan gedang dekat geng Sayu. Tapi penjagaan geng Sayu sangat ketat, jadi bagaimana kami menyelinap saat malam? Sepertinya yang memiliki senjata dan api di sini sangat sedikit. Kebanyakan mereka memegang tongkat dan pisau. Kalau begitu kita tembak mereka dulu. Tunggu. Memang benar orang malas sering kencing, buang kotoran. Dan cepatlah kembali, diamlah. Aku akan segera kembali setelah selesai. Tiba-tiba petugas. Geng preman yang ingin kencing itu pun ditembak. Sialan, ada serangan musuh. Serangan, bersiaplah. Lalu tembakan pun mulai berjatuhan dan para geng mulai panik dan bersembunyi. Sialan, semuanya cepat bersembunyi dulu. Kalian berdua cepat bersembunyi. Kita sudah sukses menghancurkan mereka, jadi sekarang kita tunggu reaksi mereka sebelum membuat langkah yang baru. Bangsat, siapa pelaku yang menyerang kita? Berani sekali mereka menyerang kita. Jika sudah kutemukan, kusiksa kalian sampai mati. Geng Hito dan geng Sayu sedang berperang dan menyerang. Lalu kita akan membalas dendam ke mereka. Diam kalian bodoh, tidak ada kalian berpikir ada yang aneh di sini. Para anggota geng Xiong tidak mungkin berani melawan kita, berarti ada orang lain yang ingin mengadu domba kita. Prioritas utama sekarang adalah menyelidiki apa yang terjadi dengan geng Sayu dan geng Hito. Abiao, suruh orang mencari tahu apa ada pasukan asing yang baru memasuki kota ini. Lalu hubungi mereka semua. Kembali dalam status siaga penuh. Siap, bos. Meskipun aku tidak tahu siapa orang yang menyebabkan semua ini, selama geng Hito atau geng Sayu dikalahkan, aku dapat mengambil kesempatan mengikis geng Xiong. Lalu setelah itu tinggal pembersihannya. Hahaha, kamu sangat beruntung sekali. Ayolah segera lanjutkan. Bos, ada masalah. Bos yang sedang bermain pun terkejut. Para penjaga sudah terbunuh. Apa maksud? Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, Wang Bin mengambil senjata dari salah satu penjaga yang telah ia lumpuhkan. Sekarang aku memiliki senjata api sendiri. Aku tidak menduga kalau anggota geng Shiokai sangat ceroboh. Apa kamu terlalu takut sampai mereka mengira mereka bukan manusia? Mereka masihlah manusia, dan karena mereka pikir mereka kuat, pasti tidak ada orang yang berpikir bahwa ada orang yang cukup bodoh untuk menyusup kemari. Wang Bin, aku telah menyalakan api di titik yang kamu katakan dan tinggal menunggu beberapa saat sebelum pos ini terbakar habis. Bagus, lalu ayo kita segera pergi dari sini. Dan sekarang tinggal menunggu mereka berperang. Geng Kuto dan geng Sayu sudah berperang sengit, dan sampai sekarang masih belum bisa menebak siapa yang akan menang. Dan sekarang perang geng Shiokai dan geng Xiong akan segera dimulai. Semua ini masih berjalan sesuai dengan rencana, tapi tidak ada yang menjadari rencanaku. Hahaha. Lalu untuk menghabiskan waktu, Wang Bin berlatih menembak dengan menembak beberapa botol kaleng bir. Apa aku seburuk ini? Aku sudah menembakkan lebih dari selusin peluru, tapi tidak ada yang kena. Anjing lah. Jika kamu tetap latih, kamu hanya akan membuang-buang peluru. Petugas Xiao, kenapa kamu ada di sini? Maaf mengganggumu karena berisik. Tidak, aku hanya ingin mencari udara segar. Dan bagaimana kalau aku mengajarimu menembak? Oh, terima kasih banyak. Sambil terpesona, Wang Bin pun mengucapkan terima kasih. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Kamu telah membantuku menemukan jati diriku yang sebenarnya. Jati dirimu? Apa maksudmu? Benar sekali. Dar, sambil menembak. Wah. Petugas Xiao tersenyum. Keahlian menembak petugas Xiao memang benar-benar hebat. Awalnya aku hanyalah seorang polisi biasa. Saat apokalips mulai, selain aku dan guru, ada teman-teman yang melindungi bersamaku. Tetapi karena semakin sedikit makanan, konflik pun terjadi dan mereka saling membunuh dan mati di depan mataku satu-satunya. Aku yang bertahan. Aku mulai meragukan kepercayaanku dan aku mulai rusak. Lalu setelah aku bertemu dengan Xiao Nan dan yang lainnya, aku melindungi mereka
dan aku mulai kehilangan untuk melawan para penjahat. Kamu melindungi mereka dan merawat mereka. Di bawah tekanan 4 geng besar, kamu wanita yang sangat luar biasa, petugas Xiao. Dulu para pemimpin atau anggota penting dari geng-geng besar adalah kriminal yang pernah kutangkap beberapa kali. Apa kamu menangkap mereka? Kukira mereka orang yang kebal hukum, ucap Wang Bin. Mereka adalah penjahat yang hebat, tapi tiba-tiba orang-orang menjadi paling kuat. Kota ini mulai mengumpulkan pasukan. Setelah pasukan terkumpul, mereka mulai menyerang orang-orang dan terbentuklah 4 geng besar. Dan aku hanya bisa menyaksikan kekejaman mereka. Aku menyadari bahwa aku benar-benar tidak berguna. Tidak, kamu tidak seperti itu. Kamu hebat dan berani. Pada dunia seperti ini, keputusanmu benar. Jika kamu melakukannya, kamu dan orang-orangmu hanya akan berada dalam masalah. Kamu orang yang berhati baik dan aku mengagumimu. Intinya pendapatku adalah bertahan hidup yang paling penting saat ini, petugas Xiao. Bukankah tadi kamu mengatakan akan mengajariku menembak? Hehe. Tidaklah sulit untuk menembak dengan baik, selama kamu bisa menguasai dasar-dasarnya dan mengikuti nalurimu. Petugas Xiao pun memegang tangan Wang Bin. Arahkan targetnya. Arahkan fokusmu pada targetmu. Kemudian pertahankan pandangan dan targetmu secara horizontal. Tanpa terasa, sesuatu menubruk punggung Wang Bin. Ya, aku merasakannya. Itu bukan bapau, tapi sesuatu yang ingin kurasakan. Lalu apa yang kau tunggu? Tarik pelatuknya. Dah, akhirnya Wang Bin berhasil menembak salah satu kaleng itu. Bagus, akhirnya latihanku tidak sia-sia. Selama kamu berlatih keras, nanti keahlian menembakmu akan menjadi lebih baik, petugas Miao. Ketika kekuatan jahat di sini dimusnahkan, ayo kita bawa Abau ke tempat berkumpul bersama. Apa kau ingin mengajak kami? Ya, kurang lebih begitu. Mari kita bicara masa depan nanti. Untuk sekarang, sempurnakan dulu skillmu. Postur senjatamu masih kurang. Sambil nguping, terlihat Xiao Yue mengintip Wang Bin yang sedang belajar menembak bersama petugas Xiao. Saudara Wang, Xiao Yue sebenarnya bisa berlatih senjata bersamamu. Pertarungan antara geng kepala harimau dan geng beruang raksasa sangat sengit dan tembakan serta ledakan tidak pernah berhenti terdengar. Jadi di sini nama gengnya diganti, nggak tahu kenapa. Jadi geng harimau sama geng beruang ya. Xiao Yue dan aku bertanggung jawab untuk menyelinap ke area di mana dua faksi untuk mengumpulkan intelijen. Ayo, kita habisi mereka semua. Selain karena suara keras selama pertempuran geng kepala dan harimau, mereka dikelilingi oleh para ribuan zombie dan tidak dapat membuat sengat iblis untuk saat ini. Dan geng elang terbang menyamar di geng Yu Gila mengirim berita ke geng elang terbang. Jika berani mereka menyerbu surga kita, kita akan meledakkan mereka. Lihat saja, perlihatkan kekuatan kita pada mereka. Dia terdengar suara tembakan. Dar! Saudara, maafkan aku. Seseorang ditodong oleh Wang Bin. Lalu, Xiao Yue pun mendekat. Saudara Wang, aku telah memastikan bahwa hanya ada 2 penjaga di lantai ini. Aku tahu itu. Apa yang kau inginkan? Makanan? Tahukah kamu di sini? Tidak, aku menginginkan emas. Aku tahu itu. Itu ada di gudang di lantai pertama. Tapi apa yang kamu inginkan dengan emas? Sudah, jangan bicara, tunjukkan saja. Di ujung koridor adalah lemari besi. Aku sudah lama tidak memindahkan isinya. Sangat mencurigakan. Wang Bin, biarkan dia jalan lebih dulu. Baiklah, apa kau mendengar tugas Miao? Menyuruhmu pergi lebih dulu, cepat pergi. Ketiga idiot ini sebenarnya ada tangga menuju lantai atas di sisi yang berlawanan, tetapi kamu dapat melihatnya hanya jika kamu mendekat. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita tanpa diduga mereka datang sendiri ke sini untukku. Setelah aku membunuh prianya, akan kunikmati mereka berdua. Hahaha. Saudara ada di sini. Tidak masalah.
Disclaimer, mulai sekarang si cewek polisi akan saya panggil Miao dan si cewek yang satu lagi akan saya panggil Yue karena mereka sama Xiao karena terlalu bingung di sini saat memanggil Xiao entah siapa yang dipanggil. Oke, lanjut. Sial, kita tidak bisa melarikan diri. Hahaha, dasar dia orang bodoh. Dua gadis cantik itu menungguku untuk bersenang-senang. Hehehe. Tanpa dia sadari, suatu tangan telah mendekati wajahnya. Ya, tunggu, ada sesuatu di depan. Ya, tolong, tolong. Ada apa itu? Lalu mereka bertiga pun mendekat dan alangkah terkejut mereka. Ada segerombolan zombie yang sedang memangsanya. Mengapa ada zombie di sini, saudara Wang? Menghalangi pintu, saudara Wang. Mereka menghalangi lemari pintu besi. Apa yang harus kita lakukan? Demi keamanan, ayo kita mundur. Meskipun aku tidak mengerti alasannya, tampaknya emas itu sangat penting bagimu, kan? Jika kita mengambil emas itu dapat membantumu dapat melenyapkan 4 geng besar, maka kita tidak boleh menyerah. Wang Bin, saudara Wang, sekarang adalah kesempatan yang paling bagus jika kita melewatkannya. Aku takut kita tidak punya kesempatan seperti ini lagi. Yue, apa yang kamu katakan benar, peluangnya sangat langka dan akan lebih sulit lagi di lain waktu. Baiklah, selain itu kalian berdua sangat berani. Bagaimana aku bisa mundur? Miao pun bersiap dengan senjatanya sementara Yue bersiap dengan pisaunya. Ayo pergi dan bunuh mereka. Ike, hurra, hurra, hurra. Setelah pertempuran pun mereka berhasil membuka brankas. Ya ampun, tapi aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba menjadi kurang bersemangat. Banyak sekali emas, tapi bagaimana kita memindahkannya? Jika dilihat secara visual, setidaknya ada 40 ton. Apa? 40 ton? Berapa ini jika dirubah jadi uang? Sebelum akhir dunia, semua emas ini harus dikembalikan kepada negara. Apa? Hehehe. Miao pun jiwa polisinya yang kembali hadir. Apa? Maaf, aku tiba-tiba dalam masuk mode polisi. Aku berpikir untuk kembali ke dunia nyata selama 7 hari. 7 hari akan berlalu di sini. Demi keselamatan Miao dan Yue, untuk memastikan, aku harus memastikan semua geng harus pergi sebelum aku kembali. Lalu Wang Bin pun memberikan kolak pada Miao. Lalu lek. Ini sangat keren. Hanya minum cola saja bisa membuat orang bahagia. Oh, wow. Oke, begitulah. Yue yang melihat Miao sangat terkejut. Hahaha, ekspresimu sama seperti saat aku minum cola untuk yang pertama kalinya. Maaf, aku sudah terlambat minum cola, aku jadi norak. Tapi akan lebih baik jika itu cola dingin. Pikirkan tentang es cola yang bisa kita minum dengan santai sebelum akhir dunia. Sekarang ini adalah kenikmatan yang mewah. Jangan khawatir, petugas Miao saudara Wang luar biasa. Ikuti saja dia. Dia akan punya banyak makanan untuk kita tanpa kekurangan makanan. Hehehe. Yue, aku akan menemukan bahwa setiap kali kamu bicara tentang uang, kamu selalu terlihat bahagia. Apa kamu tidak? Tidak. Baiklah, aku tahu itu, aku tahu. Hei, tunggu, apa maksudmu? Hei, lalu Wang Bin pun datang. Sepertinya seru, apa yang kalian bicarakan? Saudara Wang, apa semuanya selesai? Ya, semuanya selesai. Ayo kita keluar dari tempat ini. Gedung ini sudah tidak ada lagi anggota. Ayo kita membakar tempat ini. Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Yaitu menyelamatkan geng Shioka. Geng Shioka. Apa aku salah dengar pergi untuk menyelamatkan geng Shioka? Saudara Wang, meskipun geng Shioka adalah yang terlemah, tapi mereka melakukan semua hal buruk. Kamu tidak salah dengar. Singkatnya, percayalah seorang akan mendukung geng Shioka adalah terbaik untuk melawan geng Sayu. Lalu di markas gedang geng Shokai. Dar, pang, piu, ubah. Cepatlah, lebih cepat sebelum aku kehabisan peluru. Cepat hancurkan patat mereka. Dar. Orang pun berjatuhan. Saudara Singh berkata bahwa dukungan mereka akan segera datang. Saudara Singh, kita baru naik. Kita baru saja naik dan membawa seperti bukankah terlalu bagus. Sialan, anak-anak ini tidak bersalah. Bergabung dalam umpan untuk
Sialan, anak-anak yang tidak bersalah itu bergabung dengan klub untuk menjadi umpan meriam bos kita. Dikatakan bahwa kesetiaan komunitas digunakan untuk mencuci otak mereka. Apa yang memiliki anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang polos? Hahaha. Aku mengirim sekelompok orang untuk mati terlebih dahulu, sementara aku akan pergi ke tempat lahan kosong lainnya. Aku setidaknya memiliki 4 kali lebih banyak orang darinya. Jangka menengah muncul, geng Sokai akan berakhir. Hahaha. Ucap si pemimpin gangster itu. Lalu tiba-tiba, apa ini? Seseorang memanjat tebing. Hei, cepat semuanya tembak. Dar. Ada banyak geng sayu di bagian timur. Lapor, bos, mereka menyerang bagian. Lalu dia pun masih menembak. Dar, dar, dar. Meskipun banyak korban berjatuhan, tapi sepertinya geng Shioka akan terlihat seperti kalah. Seseorang memanjat dinding. Ayo cepat sih, sialan. Akhirnya kita sampai atas, namun yang terjadi, dah, kepalanya tembak dari belakang. Seorang telah menyerang. Apa mereka punya penembak jitu? Sial, itu pasti orang menyerang kita terakhir kali. Ada apa? Kalian pergi ke gedung terdekat untuk mengepungnya. Seharusnya dia tidak jauh. Cepat cari dia. Jangan biarkan mereka pergi kali ini. Benar, benar. Seorang bersembunyi kegelapan untuk menertawakan kami. Siapa sebenarnya orang ini? Keluarlah dan cari bajingan itu bersembunyi. Semua orang mendengarkan aku. Siapapun yang menemukan bajingan itu akan kuberi sekantong tepung dan sebotol anggur merah. Ike. Lalu semua orang bersemangat setelah mendengar akan ada hadiah tepung dan sebotol anggur. Sudah sampai, orang pasti di dalam. Ini buruk, tampaknya kita telah ditemukan, Kakawang. Yue, petugas Miao, kalian bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Ambil bidikan, ubah posisi sehingga mereka tidak dapat menembak antara kita. Sekarang posisinya telah terungkap seperti yang dikatakan oleh Kakawang. Untuk menembak satu posisi, kita harus bergerak ke posisi yang lainnya. Hei, pergi ke timur barat dan bertahan. Kalian tidak boleh membiarkan mereka masuk. Kabar baik, bos. Serangan geng saya sepertinya telah diatasi. Aku tidak tahu siapa yang membantu kami dalam kegelapan. Bavo, ini pasti penyelamat yang datang dari surga. Hahaha. Dengan 2 penembak jitu, mereka bahkan tidak membiarkan geng saya musnah. Sudah cukup bagi mereka untuk menjadi gal untuk waktu yang lama. Aku harus membahas musuh geng ini. Tapi aku menunggu waktu yang terbaik. Tunggu saja, saudara Shin. Pihak kita telah ditembak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Lokasi target tidak bisa ditemukan. Kita telah kehilangan 20 anggota. Geng Shiokai mulai kembali ke pertahanan. Haruskah kita menyerang? Saudara Shin, apa kau masih mendengarkan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu terus bro, jangan biarkan ada yang lain. Jika mereka menyerang, kita tidak akan mundur. Kita hanya bertarung dengan tangan kosong. Sia. Apa yang harus kita lakukan? Melihat formasinya, jika tebakanku benar, itu adalah bos King Sayu, bukan Fahyu, bukan. Dia telah muncul sekarang seperti yang diperkirakan Xiao Yue, dan petugas Miao telah mengacaukan posisinya. Sudah lama sekali sejak aku terakhir melihatmu. Hahaha. Lihat ini, lihat senjata Terminator punya Arnold Schwarzenegger. Sial, orang bodoh inilah yang telah membuat kita menderita. Fei Bao, aku di sini untuk memberimu kesempatan hidup selama kamu bersedia bergabung dan melindungi tempatku. Cepat, apa jawabanmu? Kami akan segera menghentikan serangan dan kau hanya perlu mendengarkanku dan terus menjadi bawahanku. Bagaimana? Ngomong kosong, tai lah. Waduh, siapa? Biarkan aku menjadi adikmu. Mungkin aku juga dapat menjual pantatku jika wiku bisa masuk. Kau tidak perlu basa-basi. Itu saya ngomong kosong. Kau tidak memiliku wajah sama sekali. Sial, anak-anak. Siapapun yang dapat menyerang dan menjatuhkan kepala alat konyol itu akan beri tepung terigu. Baik, semuanya serang. Bawa tangga. Naik tangga sambil membidik dan sambil menembak. Pertempuran itu pun terus berlalu. Banyak peluru yang telah terbuang. Dasar bajingan, kau ingin bermain denganku? Mati. Senjata terlalu kuat. Apa ini sih? Ayo saudara, senjata saudara Yu Seng melindungi kita, hancurkan. Theodor, meledak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Sepertinya itu adalah Basoka. Kakak Sing, hati-hati. Awas Kakak Sing. Apa? Doa.
Sebuah ledakan pun terjadi. Oh Tuhan, benar saja seorang menyelamatkan diutus para surga. Oh, kesempatan kita di sini mulai sekarang, balik sekarang. Serangan pun mulai menembak. Kakak Sing, apa kamu baik-baik saja? Kakak Sing, Kakak Sing. Saudara Sing, kamu harus bertahan. Sing yang terkena basoka pun masih pingsan. Sial deh adaknya. Benar-benar sangat kuat. Apa akhirnya kita kalah? Sesuai rencana ini sangat mudah. Wang Bin pun tertawa. Hahaha. Sekarang geng saya tidak dapat mengancam Xiaoyu lagi dan yang lainnya. Dalam waktu dekat aku bisa kembali dan merasa nyaman. Hahaha. Saudara Fei, kita kehilangan banyak saudara, tapi akhirnya kita menang. Ambil artefakku cepat. Sistem masukkan basoka ke dalam cube penyimpanan, ucap Wang Bin. Basoka pun dimasukkan ke dalam inventory. Hai, ruang penyimpanan ini sangat hebat. Meskipun aku tidak tahu di mana kamu berada, atas nama geng Shioka, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Jika kau mengalami suatu kesulitan di masa depan nanti, akan aku bantu. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong padaku. Selama geng Shiokai bisa melakukannya, tidak ada balasan untuk berkata tidak. Oke, aku tidak memerlukannya. Anjing lah, buat apa dapat bantuan dari geng Gong? Setelah pertempuran ini, kedua geng tersebut masing-masing kehilangan banyak pasukan. Ada lebih dari 100 orang yang tersisa. Kakak Sing, bos dari geng saya terluka parah dan geng Shiokai perlu istirahat. Diperkirakan kedua geng tersebut tidak akan berani gegabah untuk beberapa waktu. Dengan begini aku bisa kembali dengan tenang. Lalu mereka pun merayakan. Sayang sekali aku tidak dalam kondisi yang sempurna. Jika bisa aku ingin memberikan beberapa pendidikan. Aku juga mau. Andai aku bisa membunuh beberapa dari mereka sendirian. Oke, Xiaobu Xiaonan, berhentilah berdebat. Kau akan memiliki kesempatan di lain hari. Benarkah apa kamu dengar? Kamu bisa mengandalkan aku untuk melindungi semua orang di masa depan. Kau ini kan cuma anak kecil. Seharusnya tidak ada pergerakan dari geng Sayu dan geng Xiaokan dalam waktu singkat. Sepertinya kita akan aman. Saudara Wang, kamu ingin pindah kemana? Apa kamu tahu tempat yang lebih aman? Meskipun ke pinggiran kota, ada lebih banyak zombie di sana. Jumlah orang hidup lebih sedikit. Tidak perlu khawatir diserang. Aku akan pergi beberapa hari. Saat aku bawa makanan untukmu, kita bisa berangkat secepat mungkin. Apa kamu akan pergi? Kamu akan kembali ke organisasi itu? Ucap Miao. Ya, aku harus pergi sekitar 7 hari untuk mengisi kembali persediaan. Tetapi aku tidak bisa kembali kalau kali ini saya akan membawa persediaan yang termasuk sayuran, daging, dan daging segar. Jadi jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu makan, beritahu aku sebelum aku pergi. Aku akan menyiapkannya. Benarkah kawan, aku ingin telur. Aku ingin tomat, boleh kan? Apel. Cuma telur apel. Baiklah, tidak masalah, serahkan padaku. Aku ingin minum bir dingin. Aku tidak tahu apakah ini permintaan berlebihan. Baiklah, aku ingin rokok, ucap si guru. Aku mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Baiklah, ayo mulai, kita rayakan kemenangan besar kali ini. Kampai, keesokan harinya. Zombie yang dapat dilihat di mana-mana, tetapi inilah mengapa aku ingin pindah ke sini. Sekarang aku harus terus membunuh para zombie untuk meningkatkan keterampilanku. Xiaobo dan Xiaonan yang cocok. Aku memberi Xiaobo dan Xiaonan senjata yang cocok untuk mereka. Aku mengambil dari geng Sayu. Konyol untuk membekali anak kecil dengan senjata, tetapi di hari terakhir dengan senjata mereka dapat melindungi diri sendiri. Ada 10.000 peluru di dalam kotak ini yang cukup untuk dikonsumsi atau digunakan untuk semua orang. Kalian bertugas membersihkan zombie di sekitar dan latih keahlian kalian, oke? Tenang saja, biarkan aku menunjukkan keahlian menembakku dan biarkan saudara Wang Bin melihat betapa hebatnya aku. Wang Bin, apakah kamu terlalu malu? Sebenarnya ada 10.000 peluru. Saudara Wang, aku akan berlatih denganmu saat kau kembali. Ayo lakukan yang lain. Meskipun Wang Bin hanya akan pergi sebentar, aku harus menyiapkan makanan. Bagaimana kalau bisa kita pergi ke pegunungan untuk memetik sayuran? Setelah makan mie instan berhari-hari, aku hampir ingin muntah dan sekarang aku ingin makan sayuran liar sebagai makanan yang lezat.
Oke, petugas Miao, aku akan memetik sayuran liar, ucap Yao. Aku sebenarnya ingin menghabiskan waktu dengan baik dengan saudara Wang sebelum dia kembali, tapi sial. Ayo Xiao, berikan padaku tanganmu. Lalu mereka naik ke atas gedung. Dar. Wang Bin menembakkan senjata ke arah angkasa, hal untuk memancing para zombie. Tugas Mio, terima kasih atas kerja keras menyiapkan makanan malam yang mewah ini. Tapi aku dalam keadaan normal, aku dapat menyiapkan makan malam mewah untuk terpidana mati. Apa? Terima kasih banyak, Yue. Kepala babi hutan itu ditinggalkan terakhir kali, tapi burung pegar semuanya ditembak oleh Yue. Yue, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Tapi kita tidak perlu bicara sopan, benar kan Yue? Kita ini kan saudara, karena kita sudah bersaudara dari zaman dahulu. Saudara Wang memperlakukanku sebagai miliknya. Tunggu, saudara Wang, dia bilang aku hanyalah kakak adik. Bisakah aku pergi sekarang? Kami sangat lapar. Ayo, tidak apa-apa, hantu rakus, ayo makan. Aku ingin makan kepala babi. Babi entong dahar babinya dulurnya haram. Pelan-pelan, banyak masih yang banyak. Saudara Wang, apakah meninggalkan hal untuk kami? Bagaimana dengan menanti? Jangan khawatir, aku masih memiliki beberapa persediaan. Aku berikan semuanya pada kalian. Yue, Miao, Paman Li, aku akan pergi malam ini. Aku menyerahkan semuanya pada kalian. Jangan khawatir, tempat ini akan kami jaga dengan baik. Saudara Wang, apa kamu ingin menemanimu? Apa kamu ingin aku menemanimu? Jangan khawatir, kamu juga harus berada di sini untuk membantu semua orang dan juga tempat ini. Lindungilah. Aku berjanji, aku akan kembali dalam waktu 7 hari. Baiklah, kalau begitu saudara Wang, aku harus pergi. Kamu harus hati-hati saudara Wang, aku akan selalu menunggumu. Lalu Wang Bin pun pergi. Apakah Wang Bin pergi seperti ini terakhir kali? Hanya tinggal di kamar saja? Ya. Lalu Wang Bin pun membuka sistem transmisi. Pergi ke dunia asalku. Oke, keluar. Bersulang. Oh, ini sangat hebat. Cepat makan, jangan melamun saja. Wang Bin pun merayakan kekayaannya dengan teman-teman terbaiknya. Wang Bin, kamu seperti hantu kelaparan saat kembali ke kampung halamannya. Kalau pesan begitu banyak, kami tidak bisa menghabiskan semuanya. Sebenarnya aku ingin membawa kalian ke salah hotel berbintang, tapi aku sudah lama tidak makan daging ikan, jadi aku mencari warung yang terdekat. Waspada pada zombie, itu membuatku muak. Selain itu, kembali ke dunia tidak hanya bisa mandi di bawah sinar matahari dan kamu bisa makan apapun juga. Ternyata dunia ini memang membuatku sangat bahagia. Aku sangat bahagia hidup di dunia ini. Apa menurutmu orang ini menjadi kaya terlalu tiba-tiba dan akhirnya otaknya jadi bermasalah? Aku pikir itu tidak lepas dari bayang-bayang cinta yang hancur. Ngomong-ngomong Wang Bin, kau harus berhati-hati karena telah menyinggung Tuan Modali. Dia mengirim orang untuk mencarimu sekarang. Aku mengerti, sempingkan masalah itu. Apa kamu punya rencana setelah lulus? Aku berencana mau bekerja di perusahaan sekuritas. Aku ingin bisnis. Mau bisnis apa? Apa kamu tertarik dengan emas dan perak? Sebenarnya aku punya channel untuk membeli satu paket perhiasan dengan harga murah. Jika kamu tertarik, kita bisa menjalin kemitraan. Tentu saja kamu bersedia. Jika kamu bersedia, aku akan menggunakan uang yang kamu berikan untuk membeli saham. Tunggu dulu, aku tidak akan mengeluarkan dana awal. Kamu dapat menggunakan uang yang aku berikan sebagai uang saku. Bahkan jika kamu memenangkan lotre, apakah kamu punya banyak uang sebanyak uang itu? Aku akan berinvestasi sebanyak 20 juta. Bagaimana? Dan ada 4.000 kat emas. Cepat hitung berapa harganya. 4.000. Sekarang 400 yuan per gram. Jadi kalau 4.800 juta anjing. Wah, big. Oke, 800 juta yuan lah. Mamam dah. Aku menghitung sesuai dengan pasar, mungkin ini salah. Jangan dihitung dulu, ya kita selesaikan masalah makannya. Setelah itu kita aku akan mengajak kalian melihat emasnya ada di villaku. Villa? Kapan lo beli villa? Ternyata villanya besar.
Oke, dari setumpuk emas pun terlihat jika ini adalah mimpi, aku tidak akan pernah bangun seumur hidupku. Emas, aku akan menendangmu dan kamu dapat tahu apakah ini bukan mimpi atau bukan. Tidak, hentikan itu jika benar kamu punya nyali untuk jika benar, bahkan jika kamu punya nyali, kamu tidak memiliki kemampuan. Sekarang kalian pergi bersama memilih lokasi toko dan dapatkan izin usaha, oke? Baik, kami percaya padamu, kami akan pergi sekarang. Apakah kami memiliki saham? Tentu saja kalian semua adalah partner. Hanya saja sebagai investasi teknologi, aku akan memberikan 10% sahamnya. Meskipun kami adalah teman baik, bisnis adalah bisnis, benar kan? 10% ya lumayan lah. 10% adalah 10%, jangan meragukan diri sendiri. Aku percaya pada kemampuan kalian. Shipping, kamu suka bergaul, jadi andalkan manajemen toko dan tim, oke? Kamu memiliki kepribadian yang terkendali, kamu akan mempelajari desain perhiasan sambil bertanggung jawab internal perusahaan. Oke, tidak masalah. Kita bertiga bekerja sama untuk mempertahankan pekerjaan yang kuat. Wah, Bin, kamu sangat tampan. Aku benar-benar bisa berpikir bagaimana aku bisa membalasmu. Sudah cukup, ayo kita pergi. Mereka pun terharu. Lalu telepon Wang Bin pun berbunyi. Halo, pesananku ada di sini. Kalau pesan apa? Terlihat mobil box datang dan menurunkan beberapa barang. Wang Bin, kenapa kau membeli banyak mie putih? Buat apa? Terus balas lagi. Apa kau membeli banyak sayur dan buah? Apakah kamu berencana untuk pergi? Apakah kamu berencana untuk pergi untuk menghindari orang itu? Tenanglah Wang Bin, kami ada untukmu. Tentu saja tidak, aku membutuhkan makanan ini. Bahan makanan yang kubeli hari ini adalah untukku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memperdulikannya, ucap mereka berdua. Kamu bereskan sendiri yang ada di sini, kami akan pergi untuk mengurus perusahaan. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di restoran sebelah pintu universitas malam ini. Oke. Waktu pun poek. Akhir-akhir ini aku menghabiskan lebih banyak waktu di hari-hari terakhir daripada di sini. Aku merasa aneh kembali ke dunia ini. Mungkin setelah lama hidup di hari-hari terakhir, suasana di dunia kiamat suasananya menjadi tertekan dan sensitif. Wang Bin berjalan mengelilingi taman. Apakah pengalaman hidup dan mati membuatku berkembang pesat? Sekarang aku melihat mahasiswa pada usia yang sama. Aku pikir mereka masih muda. Atau mungkin aku punya uang dan semuanya terasa seperti satu dimensi lebih tinggi. jadi sombong, goblok. Jika aku tidak pergi ke ujung dunia, aku kira aku akan berlari menuju masa depan selama musim kelulusan dan mengikuti beberapa wawancara. Di mata semua orang, aku adalah siswa yang luar biasa, tapi itu terdengar bagus. Dalam menghadapi upaya generasi tersebut, keunggulanku sama sekali tidak berarti, tapi untungnya Tuhan memberiku kesempatan, yaitu aku ingin menjadi pria yang lebih baik di hari-hari terakhir. Lalu sekelompok orang pun mendekat. Lo bukannya Wang Bin ya? Siapa lo? Hei, lihat malangnya anak itu. Sebentar lagi dia pasti akan habis. Ini kelompok gangster, ini pasti suruhannya si bodoh Li Gongxi yang datang untuk menghajarku. Siapalah anjing? Aku Wang Bin. Ya, aku Wang Bin. Memangnya ada apa? Apa ada masalah? Anak ini sangat berani, dia tidak kencing di celananya. Aku adalah saudara Dong dari geng Black Tiger. Apa kamu pernah mendengarnya? Di hari-hari terakhir, orang-orang kejam seperti mereka ada banyak. Berhenti bicara omong kosong. Apa Ali bodoh itu memanggilmu? Sekarang kamu sudah tidak tahu intinya, berarti kamu harus siap untuk dipukul, bukan? Li Gongxi berkata, aku ingin mematahkan kakimu. Jika kamu punya kemampuan, jangankan kaki, hidup juga bisa kuberikan padamu. Jadi jangan khawatir, tapi sepertinya di sini bukanlah tempat yang cocok. Bagaimana kalau kita pindah terlebih dahulu, ucap Wang Bin. Bagus, berikan aku pukulanmu yang terkuat, oke? Saudara Dong, kenapa anak ini begitu tenang? Waspada, jangan sampaikan tipuannya. Bisa jadi segera telepon panggil beberapa saudara lagi untuk mendapatkan bantuan. Wang Bin pun mendadak ke sebuah hutan.